Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Siarantara yang selalu ngasih kamu konten-konten seru. Hari ini kita akan membongkar satu dari rapper paling ikonik dalam sejarah musik hip hop, yaitu Eminem. Dan gak cuma itu, kita juga bakal menyelami lirik-lirik kontroversialnya yang selalu bikin gebrakan dan mendapat perhatian pemerintah. Iya, kita nggak akan lupa, kita semua tahu kalau Eminem itu kayak bom waktu yang terus mengguncang dunia musik dan politik. Jadi, sebelum kita dive in ke dalam lirik-liriknya yang penuh kritik terhadap pemerintah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tetap up to date sama dengan konten-konten seru dari kita. Oke, sekarang kita masuk ke lirik pertamanya yang bikin heboh guys. Jadi, Eminem ini jago banget bikin lirik-lirik yang nyentil, dan salah satunya adalah yang ini. Jadi, buat kamu yang belum tahu, dia nggak cuma rapper biasa, tapi juga seorang penulis lirik jenius. Jadi, lirik pertama yang kita bahas adalah dari lagu yang super terkenal, The Real Slim Shady. Di sini, Eminem ngomongin tentang bagaimana media dan pemerintah bisa mencoba mengendalikan narasi dan citra dirinya. Yap, dia bilang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yaitu kalian bertingkah seolah-olah kalian belum pernah melihat orang kulit putih dan sebelumnya. Rahannya tergeletak di lantai seperti Pump, seperti Tommy yang baru saja mendobrak pintu. Nah, ini dia yang bikin orang-orang pada heboh. Dia nggak segan-segan nyindir media dan pemerintah yang terlalu fokus sama warna kulit dan drama selebriti daripada masalah-masalah benar-benar yang penting. Jadi lirik ini jadi pengingat buat kita semua, buat nggak terlalu terbuai sama sensasi-sensasi yang nggak berguna. Oke teman-teman, sekarang kita bahas pola kritiknya yang sering kali kita temui dalam lirik-lirik Eminem. Gak cuma satu atau dua lagu, tapi ini kayaknya jadi trademarknya Eminem guys. Jadi gini, Eminem itu emang keras dalam mengkritik pemerintah, tapi dia punya cara buat ngungkapin apa isi dalam lagunya itu. Dia suka banget pakai sarkasme dan sindiran tajam dalam lirik-liriknya. Misalnya di lagu Mos, dia bilang kalau diterjemahkan, ikat dia dengan AK-47, biarkan dia pergi berperang sendiri, biarkan dia mengesankan ayahnya seperti itu. Nah, ini yang bikin kita mikir, Eminem punya ketajaman mengkritik pemerintah akan tentara yang dipaksa untuk ikut berperang. Dan jangan lupa, lagu-lagu kayak White America yang seolah-olah ngejek banget pemerintah. Dia ngerasa kayak dia harus jadi suara buat yang nggak punya suara dalam politik. Lagu-lagu ini jadi pengingat buat kita semua, buat nggak cuma jadi penonton dalam sistem politik, tapi juga buat turut berpartisipasi dan mengkritik pemerintah jika itu perlu. Sekarang kita masuk ke bagian yang selalu menarik buat dibahas, reaksi dan kontroversi yang timbul gara-gara kritik Eminem terhadap pemerintah. Jadi setiap kali Eminem ngedrop lirik-lirik tajamnya, pasti ada reaksi yang nggak bisa dihindari. Pertama-tama, nggak ada yang bisa ngebiarin lirik-lirik kontroversial Eminem lewat begitu saja. Media, pemerintah, dan publik selalu bereaksi dan heboh. Ada yang ngebelain dan ada yang ngejelek-jelekin. Tapi yang pasti, dia bikin semua orang ngomongin dia. Nah, pemerintah juga nggak selalu seneng sama kritik Eminem. Ada momen-momen di mana pihak berwenang mencoba ngebatasi musik dan penampilannya. Tapi sebagai seorang artis, Eminem selalu melawan segala bentuk sensor dan cobaan ini. Dia yakin musik adalah media bebas untuk menyuarakan kritik dan pendapat. Tapi, reaksi dan kontroversi ini juga punya sisi positif guys. Eminem dengan lirik-liriknya bikin orang-orang lebih aware tentang isu-isu sosial dan politik. Dia ngerangsang diskusi dan pertanyaan-pertanyaan penting. Dia buktiin bahwa musik bisa jadi kekuatan perubahan sosial. Sekarang kita akan cek konteks sejarah dan sosial di mana lirik-lirik kontroversial Eminem lahir. Jadi kita nggak cuma bisa lihat lirik-lirik ini sebagai kata-kata saja, tapi kita harus lihat juga waktu dan situasinya. Karena ini penting banget buat mengerti maksud di balik kata-kata tersebut. Saat Eminem muncul di industri musik, kita lagi ada di era
akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an. Sebagai seorang rapper kulit putih di industri yang dominan hitam, dia udah jadi bahan pembicaraan dari awal. Gak cuma itu, di saat yang sama, politik Amerika juga lagi di tengah gejolak besar dengan peristiwa-peristiwa penting kayak pemilu dan tragedi 11 September. Nah, di tengah semua itu, Eminem punya visi dan suara yang berbeda. Dia nggak buat teriak tentang ketidaksetujuan terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan isu-isu sosial. Ia ingin jadi suara generasi muda yang mungkin merasa terpinggirkan atau nggak terwakili oleh pemerintah. Tapi dia juga nggak cuma kritik pemerintah guys, dia juga membuka banyak pintu buat pembicara tentang isu-isu sosial, kayak ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Jadi bukan cuma sekedar menyayangkan pemerintah, tetapi lebih tentang memberikan suara buat yang nggak punya suara. Jadi intinya, kita harus lihat lirik-lirik Eminem ini sebagai produk dari masa dan konteksnya. Dia nggak cuma jadi rapper terkenal, tapi juga jadi simbol perlawanan dan perubahan di era yang penuh gejolak ini. Eminem bukan cuma seorang rapper terkenal, tapi dia juga punya kemampuan yang luar biasa buat memotivasi orang buat peduli sama isu-isu politik sosial. Bicara lagu Most, lagu ini rilis pas 2004 dan dia punya pesan yang kuat banget buat generasi muda untuk turun ke pemilu dan nyoblos. Eminem gak cuma ngomongin politik dan lagu-lagu itu doang, dia juga tindakan nyata buat ngerubah masa depan negaranya. Selain itu, Eminem juga seringkali menyumbang duit buat kampanye-kampanye politik yang dia dukung. Dia nggak cuma ngomongin masalah, tapi dia turun tangan buat bikin perubahan. Itu adalah bukti kalau dia nggak cuma jadi bintang musik, tapi dia juga jadi sosok yang punya pengaruh dalam dunia politik. Lalu, kita nggak bisa lupa tentang bagaimana musik Eminem bisa bikin anak muda mikir lebih kritis tentang politik. Dia bikin mereka ngerasa punya suara dan punya hak buat mengkritik pemerintah. Musiknya jadi sumber inspirasi buat banyak orang buat berpartisipasi dalam politik, mulai dari yang ikutin pemilu sampai yang terlibat dalam aksi-aksi aktivisme. Jadi kesimpulannya, Eminem ini bukan cuma seorang rapper, tetapi juga seorang aktivis. Dia buktiin bahwa musik gak cuma bisa bikin kita dansa dan nyanyi-nyanyi aja, tapi juga bisa bikin kita peduli sama dunia dan di sekitar kita. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Siarantara. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tulis di kolom komentar kalau kamu punya pendapat berbeda tentang Eminem. Sampai jumpa di video selanjutnya.